hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Tapi bohong. Few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sina, BPM 2018-11-016, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dan saya Yofi Purnamsari, BP 22-1038-11038, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, hari ini kami akan membahas tentang teori demokrasi. Apa itu sih teori demokrasi? Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih itu teori demokrasi. Teori demokrasi berasal dari kata demos, yaitu berarti rakyat, dan kratos berarti demokrasi. Jadi, teori demokrasi adalah sekumpulan ide atau konsep yang membahas tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Dalam teori demokrasi ini adanya model-model demokrasi. Jadi apa saja sih model-model demokrasi yang ada dalam teori demokrasi? Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja model-model yang ada di dalam teori demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi klasik, yang berfokus pada kehendak rakyat, kesetaraan politik, dan kebaikan bersama. Kedua yaitu demokrasi sekumpetarian, yaitu menekankan prosedur demokrasi, yakni pemilihan umum yang bebas dan adil untuk memilih pemimpin. Yang ketiga yaitu demokrasi pluralis, yaitu menjamin kebebasan berpolitik bagi semua kelompok dengan adanya kompetensi dan partisipasi yang inklusif. Keempat yaitu demokrasi konsensus, yaitu menekankan konsensus antar kelompok dalam masyarakat yang heterogen. Yang kelima yaitu demokrasi otonomi, yaitu menekankan bahwa warga harus memiliki kontrol atas kehidupan politik dan pribadi mereka. Yang keenam yaitu demokrasi deliberatif, yaitu menekankan diskusi tradisional sebagai dasar legitimasi politik. Baiklah, saya akan menjelaskan kekuatan dan kelemahan dalam teori demokrasi. Yang pertama itu kekuatan teori demokrasi ada 3. Yang pertama yaitu bottom up dan transparansi. Rakyat berperan langsung dalam keputusan yang berasal dari aspirasi mereka. Yang kedua itu pemerintahan ramping dan desentralisasi, yaitu kekuasaan terbagi dari pusat ke daerah, birokrasi, hemat, dan efisiensi. Kedua itu kelemahan demokrasi terbagi atas 2, yaitu yang pertama yaitu rakyat sering salah paham, hanya fokus pada kebebasan berdebat dan demo. Yang kedua yaitu pemilu lemah, kampanye non normatif, figur dipilih karena emosi bukan karena visinya. Dalam teori demokrasi ini kita dapat mengambil studi kasus tentang politik uang dalam demokrasi pada pilkada di Indonesia tahun 2018. Jadi bagaimana pendapat Yopi tentang pilkada politik uang pada tahun 2018? Jadi menurut saya politik uang itu ancaman serius sih bagi demokrasi seperti, apalagi di pilkada 2018 tercatat banyak kasus seperti di Sulawesi, Sumatera Utara, dan Papua. Uang digunakan untuk memilih suara, bukan untuk meyakinkan pilihan masyarakat. Saya sangat setuju sekali, politik uang itu sangat tidak ideal. Banyaknya masyarakat yang tidak memilih karena program, tetapi memilih karena kebutuhan uang. Seperti di beberapa daerah, uang dari kandidat dianggap sebagai kepedulian dan sebagai perhatian dari negara. Jadi menurut Yopi, apakah politik uang ini bisa dibenarkan?
Kalau menurut saya sih bukan dibenarkan, tapi harus dipahami. Kalau rakyat miskin dan tak paham politik, mereka mudah tergoda. Solusinya bukan cuma hukum, tapi juga pendidikan. Tetap saja itu salah. Uang itu bikin pemimpin korup. Kalau beli suara, nanti saat menjabat pasti ingin balik modal. Tapi apa yang harus dilakukan agar politik uang hilang? Saya, hukum itu harus tegas, dan Bawaslu itu harus edukasi kepada masyarakat supaya suara masyarakat jangan dibeli pakai uang. Saya sangat setuju sekali. Harusnya begitu. Ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sosial dosen pengampu Ibu Fani Ratni Pasaribu SAP MAP, dan kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that